Tapi untuk yang di dalam database memang ya kita upayakan instansi itu ya meliput, karena seleksi administrasi itu kan sebenarnya diatur dalam regulasi ya, tapi kita tidak seketat yang berlaku untuk yang umum. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sejarah penataan pegawai non-ASN ini Pak? Yang kita ketahui kan penataannya sudah dilakukan dari 2007. Itu tuh sebelum-sebelumnya bagaimana gitu Pak? Mungkin Pak Abah. Tadi sudah disampaikan Pak Waka ya. Jadi sebetulnya penataan ini kita sudah selesai di semenjak adanya PP 49 ya 2018 selesai. Nah, namun rupanya setelah PP 49 itu masih ada Pak. Dihitunglah ke belakang sesungguhnya ya. Jadi yang setelah PP 49 itu dia bekerja sebagai non-ASN apapun namanya sampai November 2023 itu nggak boleh ngangkat lagi. Tapi rupanya banyak yang angkat juga gitu ya. Tapi yang jelas ini PR kita bersama sih yang harus kita beresin. Nah, setelah itu maka ada surat Pak Menteri waktu itu supaya data lah. Masa kita mau beresin tapi nggak ada datanya. Datanya belum update lah. Ada di BKN tapi data honorer yang lama ya Pak ya. Yang peninggalan THK 2 itu. Tapi bagi yang ini, oke lah kita data ulang. Nah dari situlah muncul tadi data yang disampaikan Pak Waka dari 2,3 juta, sekarang 1,7 pun mungkin itu sudah bergerak lagi ya Pak. Kan ada yang tadi yang sampaikan ada yang meninggal, ada yang usianya nggak memenuhi dan sebagainya. Nah itulah jadi babak baru jadinya. Nah babak baru ini kita beresin lah sesuai dengan mandat di undang-undang di tahun ini, tapi prosesnya itu sampai dengan 2025. Pak Yono ada mau menambahkan Pak? Sejarah nih Pak. Oh, sejarah ya. Sejarah. Ya tadi saya singgung di awal Pak. Sebetulnya memang keinginan, kemauan, tekad pemerintah itu sudah sangat tinggi memperhatikan mereka yang sudah mengabdi lama untuk pemerintah ya. Tapi tentu kita juga masuk dalam koridor regulasi ya. Tidak mungkin semuanya bisa diangkat tanpa memperhatikan regulasi. Namun demikian, regulasi yang selama ini dibuat oleh pemerintah itu jauh lebih mengakomodir, lebih ringan jika dibandingkan untuk pelamar umum ya, tanpa mengurangi kualitas tentunya ya. Sehingga ya kalau misalnya saat ini PR kita ada 1,7 ya, harapannya sesuai dengan arahan Presiden waktu itu ya segera diselesaikan. Memang kendala utama itu mohon maaf itu instansi memang karena keterbatasan anggaran ya, di mana mereka sebetulnya juga selama ini sudah mengangkat tenaga honorer itu dan menggaji. Maka tadi polanya yang disampaikan oleh Pak Deputi ya, kalau anggarannya cukup untuk berapa orang ya mereka itulah yang penuh waktu, kemudian yang enggak sementara belum ada menggunakan paruh waktu. Toh nanti kalau anggaran itu sudah ada ya formasinya mengikutin aja ya, mengikutin aja. Sampaikan aja ke Pak Deputi, tetapkan formasi, angkat menjadi penuh waktu. Yang penting semuanya bisa selesai terakomodir dengan baik, itu Mbak. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin masih Pak Yomo ya Pak. Setelah mendengar upaya dan berbagai penyesuaian nih yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait penataan pegawai non-ASN, salah satunya itu tadi seleksi P3K ya Pak ya. Statistik pelamar seleksi P3K di sampai saat ini tuh bagaimana Pak? Jadi saya sampaikan di awal dari 1,7 itu sebenarnya kan kita berikan kesempatan mereka melamar semua. Faktanya kemarin karena ada mungkin pemahaman yang berbeda-beda ya, itu yang melamar dari 1,7 itu hanya 1,4 kalau di data kita. Jadi masih ada sekitar 300 Pak Deputi. Maka arahan Bu Menteri kita bukalah seleksi tahap kedua. Oh yang tadi itu tahap 1 Pak? Tahap 1 ya, tadi tahap 1. Seleksi tahap kedua, seleksi tahap 1 kan sudah selesai ya. Sementara tahap 2 kan baru pendaftaran baru terakhir kemarin sudah selesai ya kan. Nah ternyata sampai dengan yang tahap kedua ini juga belum semuanya Pak Deputi bisa terakomodir ya, ya macam-macam. Kalau formasi sudah kita jamin, bahkan Bu Menteri sudah mengeluarkan kebijakan yang 3K bekerja itu sudah bisa mengakomodir semuanya. Tapi ternyata memang yang tidak bisa ikut itu bukan karena kesalahan instansi semua. Ya pertama mereka sudah diangkat jadi ikut CPNS yang kemarin. Kemudian ya usianya akhirnya juga sudah nggak mencapai lagi, lewat dan sebagainya. Tapi upaya kita untuk melakukan itu segera
dipercepat gitu ya. Maka dibukalah tahap kedua. Ya, tahap kedua ini data sampai dengan hari ini karena kemarin sudah di-close ya, diperpanjang 3 kali. Itu ada tersisa kurang lebih 100 ribuan ya dari 1,7 itu. Nanti tentu akan kita coba petakan. Tapi biasanya yang kita pahami sisanya itu memang saya sampaikan tadi, sebagian besar memang ingin diangkat menjadi P3K ya. Nah, kita juga ingin berupaya kepada pemerintah, pada para instansi, mohon maaf, itu untuk segera selalu melakukan seleksi administrasi yang tahap kedua ini. Ya, karena apa? Kalau itu lambat ya nanti pengangkatannya lambat lagi. Jadwal sudah dibuat oleh BKN. Yang pasti ya upaya pemerintah itu sudah optimal sekali, sudah bagus sekali. Kita sudah berkomitmen dengan anggota Komisi 2 untuk menyelesaikan penataan di akhir Desember, tapi karena lewat tetap itu harus kita selesaikan. Itu Mbak. Oke Bapak, berarti tadi yang tahap 2 itu sudah selesai di 20 Januari 20 kemarin ya Pak? Untuk kemarin pendaftarannya. Pendaftarannya sudah selesai. Lalu tahap selanjutnya itu apa Pak? Oke. Jadi sebetulnya kita awalnya itu ditutup di 31 Desember 2024. Iya. Waduh, ternyata masih banyak yang belum. Ketika itu saya masih PLT kepala ya, saya perpanjang lagi sampai tanggal 7 Januari. Perpanjang lagi sampai 15, perpanjang lagi sampai 20. Nah, jadi perpanjangan 3 kali. Nah, akhirnya kita sudah putuskan udahlah sampai tanggal 20 Januari kita close ya. Setelah kita close yang tadi ternyata memang masih ada sisa ya, ada sisa itu kita berharap memang karena tidak memenuhi syarat atau karena alasan yang lainnya, bukan karena kesalahan dari pemerintah maupun instansi ya. Nah, nanti setelah itu BKN sudah buat jadwal Mbak, jadwal ya. Tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh instansi juga ya. Tapi untuk yang di dalam database memang ya kita upayakan instansi itu ya meliput, karena seleksi administrasi itu kan sebenarnya diatur dalam regulasi ya. Tapi kita tidak seketat yang berlaku untuk yang umum. Kalau dia sudah daftar aja karena komitmen dan amanat di undang-undang ya kita akomodir untuk diangkat gitu loh. Jadi kita tidak terlalu mempermasalahkan. Kita bisa menyesuaikan kalau formasinya kok nggak ada gitu ya. Penpan sudah membuat formasi tampungan 4. Pokoknya sapu jagat masuk dulu. Ini bukti komitmen kita. Nanti disesuaikan ketika dia sudah diangkat. Nah, setelah sesi administrasi selesai, nanti akan dilakukan seleksi P3K. Dan ini mudah lagi. Kalau PNS kan ada SKD, SKB, ada macam ini sekali aja lah. Nah, itu direncanakan di Maret. Setelah bukan Pak, Maret, karena April, masih masih puasa. Oh, yang puasa Kami ya. sudah izin ke Bu Menteri, mohon izin Mundur kalau lagi ya. untuk Maret kami mungkin menjadi Karena lebaran pas lebaran juga ya. Instansi juga belum siap karena sekarang juga masih mengurusin untuk pemberkasan CPNS ya. Kita kan sudah mulai, maka 2 minggu setelah lebaran moga-moga bisa dipercepat. Yang pasti ini sangat tergantung dari seleksi administrasi instansi. Maka kami dalam forum ini memohon kepada instansi tolong untuk mempercepat seleksi administrasi karena sudah tanggal 20 kemarin ditutup ya. Nah, supaya nanti untuk yang bulan Ramadan mulai 1 Maret, dari Februari sampai 1 Maret itu konsentrasi dulu di CPNS ya, karena CPNS kan juga harus diselesaikan juga. Kita punya jadwal juga dari Februari itu pengusulan NIP ke BKN, maka bisa kita harapkan saat TMT 1 Maret itu CPNS sudah bisa diangkat. Nah, setelah itu selesai ya kita konsen lagi untuk seleksi yang P3K. Jadi ini memang tidak berhenti terus, tapi ya nggak apa-apa. Karena ini komitmen pemerintah untuk menyelesaikan semuanya, amat regulasi, insya Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu Pak.